Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam Fathul Qorib. Tema kali ini kita membahas tentang kitab puasa, hukum-hukum penjelasan hukum-hukum puasa. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Kitab Bayani Ahkamis Syiyam, ini kitab, adapun ini adalah sebuah kitab penjelasan hukum-hukum puasa. Wahwa adapun syiyam was saum dan saum masdaroni adalah sebuah masdar, dua masdar. Syiyam dan saum bentuknya masdar. Jadi dua-duanya masdar, sama-sama artinya puasa. Makna huma yaitu makna keduanya lugotan secara bahasa al-imsaku adalah menahan. Jadi adapun makna keduanya secara bahasa adalah al-imsaku menahan. Wasyar'an dan secara syara imsakun adalah menahan an muftirin dari yang membatalkan biniyatin dari yang membatalkan puasa, maksudnya biniyatin dengan niat mahsusotin yang dikhususkan atau dengan niat tertentu jami anaharin pada seluruh siang qabilin yang menerima lisaumi untuk berpuasa min muslimin dari seorang muslim wa akilin yang berakal siapa muslim tohirin yang suci siapa muslim min haidin dari haid dan wanifasin dan nifas. Nah, keterangan ini menjelaskan siam atau saum itu dua masdar. Secara bahasa puasa itu al-imsak menahan. Secara syara adalah menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat yang tertentu atau yang dikhususkan pada siang hari. Artinya puasanya pada siang hari. Qabilin, an muftirin qabilin yang menerima lisaumi untuk berpuasa dari orang muslim, akilin dan tohir. Nah, artinya kalau bukan muslim, bukan akil, bukan tohir, ini dia tidak wajib berpuasa. Kemudian wasyara'itu wujubis saum, wasyara'itu wujubis siyam, dan adapun syarat-syarat wajibnya puasa salah satu asya'a adalah 3 perkara. Wa fi ba'din nusahi, dan di sebagian naskah arba'atu asya'a adapun 4 perkara. Jadi di sebagian naskah yang lain adalah 4 perkara. Nah, apa itu isinya? Yaitu al-islam wal buluk wal aklu wal qudratu ala saum. Kalau yang 4 isinya Islam, balik, berakal, dan dia mampu berpuasa. Wahada, dan adapun lafat wa qudratu ala saum huwa, ya lafat ya ini maksudnya ya lafat itu sakitu adalah gugur ala nushotis salisah atas naskah atas salinan. Atas naskah atas salinan yang 3, ya. Atas naskah salinan 3 artinya yang menyebutkan 3 ini tidak menulis atau tidak mencantumkan qudratu alas saum. Kalau yang 4 dia mencantumkan wa qudratu alas saum. Ya, dua-duanya boleh dipakai karena pendapatnya ulama. Fala yajibu, maka tidak wajib as-saumu apa puasa alal muttasofi atas yang disifati bi'idda'i dengan kebalikan dialik demikian. Artinya tidak wajib puasa kebalikannya dari 4 ini. Orang kafir nggak wajib puasa, orang bayi, anak kecil nggak wajib puasa, orang gila nggak wajib puasa, dan orang tidak mampu puasa tidak wajib puasa. Kemudian wa faraidus shaumi arba'atu asya'a, dan adapun kefarduan puasa arba'atu asya'a adalah 4 macam. Ahaduha, adapun salah satunya 4, an-niyatu adalah niat. Kefarduan fardu puasa ada 4 macam. Yang pertama niat. Bil qalbi, niat bil qalbi dengan hati. Fa in kana saumu, apabila ada apa puasa, fardon adalah puasa fardu, Ramadana seperti puasa Ramadan, au nadron atau puasa nadar, fala buddha maka hendaknya ada atau mau tidak mau atau wajib atau harus dia
min iko niyati, dari menjatuhkannya niat lailan pada malam hari. Jadi kalau kita puasa Ramadan dan puasa nadar, wajib mendatangkan niat, wajib menghadirkan niat, wajib membersihkan niat pada malam hari. Nah, wajibu dan wajib ta'yinu, apa menentukan fi saumil fardi, di dalam puasa fardu karomadona seperti puasa Ramadan. Nah, wajib menentukan niat di dalam puasa fardu. Ya, kita harus, jika niat bersihkan di dalam hati kita atau lafadzkan dengan sunnahnya, saya niat puasa Ramadan, itu udah cukup dalam hati kita. Tapi niatnya malam hari, minimal jangan sampai terbit fajar, jam 3, jam 12, pokoknya malam hari. Nawaitu Ramadana, nawaitu sauma Ramadana, itu udah cukup. Nah, di sini. Jadi menentukan nawaitu sauman nazar, itu udah cukup. Itu sependek-pendeknya niat. Wajib menentukan niat, wajib menentukan di dalam puasa seperti puasa Ramadan. Jadi menentukan puasa apa besok. Jadi wajib itu. Wa akmalu niyati, dan adapun sempurna-sempurnanya niat. Wa akmalu niyati saumihi, adapun sempurna-sempurnanya niat puasa, ayyakula syahsu, adalah mengucapkan siapa seorang nawaitu sauma godin an adai fardhi Ramadana, atau fardhi syari Ramadana hadisanati lillahi ta'ala. Nah ini sudah kita hafal tentunya. Jadi nawaitu ini paling sempurnanya niat, di dalam hati bersihkan atau dilafadzkan tidak masalah. Tapi yang terpenting bersihkan di dalam hati, nginapkan di dalam hati di malam hari tatkala puasa wajib. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri atau fardhi Ramadana hadisanati lillahi ta'ala. Wasani, dan adapun yang kedua, al imsaku anil akli wasyurbi, menahan dari makan dan minum. Wa in qalla al ma'kulu, meskipun sedikit apa al ma'kulu yang dimakan, wal masyrubu dan yang diminum. Menahan dari makan dan minum, walaupun yang dimakan atau yang diminum sedikit, maka membatalkan puasa. Inda ta'amudi, ketika lupa. Fain akala nasian, apabila memakan ianya orang nasian, hal dalam keadaan lupa, au jahilan, atau dalam keadaan tidak tahu, lam yuftir, maka tidak batal ianya orang. Nah, jadi kalau dia sengaja makan dan minum, tentunya dia batal. Tapi kalau lupa, maka tidak membatalkan puasanya orang. Nah, di sini ada au jahilan, meskipun ia tidak tahu atau belum tahu hukumnya atau bodoh, maka tidak membatalkan puasa. In kana qariba ahdi bil Islam, jika mereka itu seseorang mereka adalah dekat masanya dengan Islam, artinya mereka baru masuk Islam. Jadi tidak tahunya ini beralasan karena baru masuk Islam, dia tidak tahu bahwa makan itu membatalkan puasa, maka dia makan, dia tetap tidak batal puasanya karena memang tidak tahu. Au nasya ba'idan anil ulama, atau dia tumbuh jauh dari ulama di pedalaman, di negeri yang memang tidak pernah terjangkau oleh ulama. Tapi dia Islam dan melaksanakan puasa, maka hukum-hukum dia tidak tahu, tetap tidak membatalkan puasa tatkala dia lagi puasa dia makan karena memang tidak tahu hukumnya. Nah, wa illa aftara, kalau tidak demikian aftara, maka membatalkan puasa atau batal puasanya. Wasalis, dan adapun yang ketiga aljima'u, bersetubuh, amidan, hal dalam keadaan sengaja. Amal jima'u nasian, adapun jima nasian, hal dalam keadaan lupa, fal akli, maka seperti makan nasian, hal dalam keadaan lupa. Hukum jima kalau disengaja membatalkan puasa. Nah, hukum jima kalau disengaja membatalkan puasa. Bagaimana kalau jima dia lupa atau tidak tahu bahwa itu bulan puasa, atau dia lupa bahwa itu bulan puasa, maka hukumnya seperti orang makan dalam keadaan lupa, tidak membatalkan puasa. Asal langsung buru-buru kita cabut. Warobi, dan yang keempat adalah tammudul qai, sengaja muntah. Falau golabahu al-qai'u, jika misalkan golabahu mengalahkan padanya orang al-qai'u muntah,
lam yabtul, maka tidak batal apa saumuhu, puasanya orang. Yang keempat adalah dia sengaja muntah. Tapi kalau muntahnya dominan, nah muntahnya mengalahkan ia, misalkan dia naik mobil atau dia mencium bau busuk sehingga muntah, maka tidak membatalkan puasa. Tapi sengaja dimuntahkan, ini membatalkan puasa. Kemudian walladzi yubtiru bihi shaimu asyratu asya'a, dan bermula alladzi yubtiru, yang membatalkan bihi dengan alladzi as-shaimu, siapa seseorang, asyratu asya'a adalah 10 perkara. Yang membatalkan puasa ada 10 perkara, ahaduha wasaniha, dan adapun salah satunya 10 dan yang keduanya 10, ma wasala amdan ilal jaufi al munfatihi, apa-apa yang sampai amdan secara sengaja ilal jaufi ke rongga, al munfatihi yang terbuka apa rongga, au ghairil munfatihi atau ke rongga yang tidak terbuka. Apa-apa tatkala kita berpuasa yang sampai ke rongga. Rongga apa saja? Sesuatu yang ada lubang di tubuh kita. Hidung, mulut, lubang belakang, lubang depan. Nah ini telinga. Nah sesuatu yang sengaja masuk ke dalam rongga itu membatalkan puasa. Baik yang terbuka maupun yang tidak terbuka. Yang terbuka tadi disebutkan. Sekarang yang tidak terbuka. Nah, kal wusuli seperti sampainya. Min makmumatin dari luka di kepala, ila roksi sampai menembus, luka di otak sampai menembus ke kepala. Artinya luka di kepala sampai menembus ke otak. Nah, ya. Jadi min makmumatin ini luka, semacam luka di otak sampai luka di kepala sampai menembus ke otak. Nah, ini ibaratnya seperti itu artinya. Nah, ini asalnya pala kan tidak terbuka karena luka terbelah sehingga dicucurkan air dan zat apapun, benda apapun sehingga nyampe ke otak, maka ini membatalkan puasa. Nah, jadi perlu diketahui ketika korek kuping seseorang, ketika dia tangannya masuk ke kuping, maka ini belum masuk ke rongga. Tapi kalau korek kuping dari kapas, dari lidi yang kecil, atau korek kuping yang dari kayu atau dari besi yang kecil ukurannya sehingga dimasukin ke kuping, telinga, maka ini membatalkan puasa. Tapi kalau dengan tangan tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena belum masuk ke rongga. Begitu juga hidung. Tatkala kita colok dengan tangan, ngupil misalkan, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kita colok dengan sesuatu alat yang kecil seperti korek dan sebagainya, nah ini membatalkan puasa. Wal muradu imsakus shaim, adapun yang dimaksud imsakus shaim adalah menahannya orang yang berpuasa an wusuli ainin, dari sampainya benda, ilama kepada perkara, yusama yang dinamakan apa perkara, jaufan pada rongga. Jadi yang dimaksud di sini adalah harus menahannya seseorang yang berpuasa tersebut sampainya benda ke dalam rongga. Nah ini wasalis, dan adapun yang ketiga al-huknatu adalah suntik, menyuntik, fi ahadis sabilain, di salah satu dua jalan. Nah, menyuntik di salah satu dua jalan dengan misalkan ada orang yang sakitnya ini sakit misalkan mencret, dia harus diobati dari dimasukkan kapsul di dalam lubang belakang, maka ini membatalkan puasa. Tapi kalau disuntik biasa, tangan kita meriang disuntik tangan kita, nah ini tidak membatalkan puasa. Lain halnya kalau dia diinfus, nah ini kan asupan makanan, itu membatalkan puasa. Nah, perkara yang ketiga yang membatalkan puasa adalah al-huknatu, suntikan fi ahdis sabilain, di salah satu dua jalan, lubang belakang dan lubang belakang, lubang depan dan lubang belakang. Wahia, adapun huknah, dawaun adalah obat, yuhkonu yang disuntik bihi dengan obat, al-maridu siapa orang yang sakit, pi kubulin di kubul lubang depan, wa dubulin atau lubang belakang, al-mu'abbiri yang diibaratkan anhuma dari lubang belakang dan lubang depan, fil matni di dalam matan, bisabilain dengan nama dua jalan. Nah, jadi
Yang namanya obat adalah sesuatu yang disuntik atau dimasukkan dengan obat tersebut orang yang sakit di dalam di lubang belakang, lubang depan, dan di dalam kitab matan disebutkan bahwa lubang depan dan lubang belakang disebut adalah dua jalan. Jadi dua jalan ini dalam kayak di dalam ilmu fikih adalah lubang belakang dan lubang depan. Warobi yang keempat adalah al-qayu amdan, muntah secara sengaja. Fa'in lam yata'ammad, jika tidak sengaja apa muntah, lam ya betul saumuhu, maka tidak batal apa puasanya orang. Kama sabak, sebagaimana yang telah lalu. Wal khomis, dan adapun yang kelima al wat'u amdan fil farji, bersenggama atau bersetubuh secara sengaja di kemaluan. Ini membatalkan. Fala yubtiru so'imu, tidak membatalkan apa orang yang puasa. Nah, tidak membatalkan wayuftiru, dan membatalkan tidak batal as-so'imu pada orang yang berpuasa. Wayuftiru, dan tidak batal as-so'imu apa siapa orang berpuasa bil jima'i, dengan jima, nasian hal dalam keadaan lupa, kama sabak, sebagaimana yang telah lalu. Jadi orang yang tidak batal puasa jima karena lupa, tapi jimanya dengan sengaja, dia batal puasanya. Kemudian wasadis, dan yang keenam adalah al-injalu, injal, keluar sperma. Wahwa, adapun injal, khurujul mani, yaitu itu adalah keluarnya mani, an mubasyarah, dari bersentuhan, bila jimain, tanpa bersenggama. Jadi inzal ini keluar sperma tanpa bersenggama, ini juga membatalkan puasa. Muharraman, yang diharamkan karena ada apa yang siap orang berpuasa, ka ikhrajihi biyadihi, sebagaimana mengeluarkannya dengan tangannya. Baik itu yang diharamkan ataupun tidak, dia injal, maksudnya caranya diharamkan atau tidak, dia injal, maka tetap membatalkan puasa. Sebagaimana dia mengeluarkan tangannya sendiri, mengeluarkan dengan tangannya sendiri. Nah, ini yang mengeluarkan sperma dengan cara yang diharamkan, itu tetap membatalkan puasa. Au ghairi muharramin, atau tidak dengan cara yang haram, ka ikhraji biadi zaujatihi au jariyatihi, sebagaimana mengeluarkan sperma oleh istrinya dan oleh budak perempuannya. Ini kan halal, tapi kalau tatkala berpuasa tetap membatalkan puasa. Wahtaroza, mengecualikan siapa musannif bi mubasyaratin, dengan mubasyarah, dengan bersentuhan, an khurujil mani, dari keluarnya mani, bihtilamin, dengan ihtilam, mimpi basah. Musannif mengecualikan kata-kata mubasyarah ini, keluarnya sperma dengan bersentuhan, mengecualikan dari keluarnya mani dengan mimpi. Fala fatoro, maka tidak batal, tidak membatalkan, bihi, dengan ihtilam, jazman, secara pasti. Nah, jadi mimpi di siang hari bulan puasa tidak membatalkan puasa secara pasti, jelas itu. Wasabi ila akhiril asyrah, yang ketujuh sampai akhir yang ke-10, al haidu, haid, wan nifasu, nifas, wal janunu, gila, wariddah, dan murtad. Yang ketujuh sampai yang ke-10 adalah haid, nifas, gila, dan murtad. Famata, ketika, atau misalkan kapan-kapan, toro'a, muncul, ketika muncul syai'un, apa sesuatu, minha, dari keempat yang disebutkan tadi, fi asna'is saum, di tengah-tengah puasa, abotolahu, niscaya membatalkan atau membatalkan apa empat, hu, kepada orang tersebut, orang yang berpuasa. Jadi ketika dia siang hari, dia tiba-tiba haid dan tiba-tiba hilang ingatan dan sebagainya, atau murtad, naudzubillah min dzalik, di tengah-tengah dia lagi berpuasa, maka langsung puasanya batal seketika dan dia harus mengkodoknya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.